Kesimpulannya, hasil uji ELA atau Error Level Analysis menghasilkan ijazah Jokowi menunjukkan error pada bagian logo dan pas foto. Artinya pas fotonya diganti, logonya diganti, dan lain sebagainya. Hasil face comparison menghasilkan pas foto di ijazah Jokowi not match, tidak cocok dengan foto yang Jokowi sekarang. Bahkan hasil face comparison menghasilkan pas foto di Jokowi itu cocok dengan foto orang lain. Clear ya? Nah, kemudian ijazah pembanding 1115 miliknya Fronojiwo, 1116 miliknya almarhum Hari Mulyono, 1117 miliknya Sri Murti Ningsih, itu identik. Tiga itu identik. Tapi yang tiga identik ini tidak identik dengan ijazah 1120 milik Joko Widodo. Jadi ijazah Joko Widodo tidak identik. Clear, dan ijazah pembandingnya jelas. Kemudian palsu. Nama Dr. Insinyur Ahmad Sumitro di ucapan terima kasih itu sudah bergelar profesor. Padahal dia belum profesor pada November 85 karena pidato pengangkatannya Maret. Nah, jadi itu yang penting. Beliau dikukuhkan menjadi guru besar. Dan terakhir, tidak ada lembar pengujian yang sangat penting di skripsi itu. Tidak ada lembar pengujian. Klausul yang paling bawah ini yang paling penting. Kalau cacat, skripsinya cacat, maka itu tidak akan lulus. Dan kalau orang yang nggak lulus, nggak akan punya ijazah. Terkait dengan gelar perkara khusus hari ini, ya sebenarnya kita berharap UGM yang telah menyatakan, meyakini bahwa Pak Jokowi adalah alumni Gajah Mada, seharusnya pihak UGM sangat berkepentingan untuk hadir. Kelihatan pihak Dirtipidum itu kalah telak. Ya, kalah telak dalam arti bahwa menunjukkan nggak usah ijazahnya Pak Jokowi dalam versi analog, versi digital pun tidak berani menunjukkan kepada kami dalam monitor. Betapa menakutkan fakta itu kepada Pak Dirtipidum, dan tadi ya kami telanjangilah habis-habisan, ya. Laboratorium forensik Bareskrim terpaksa kami telanjangi. Iya, pertama-tama Kompolnas yang datang hari ini, saya, Khairul Anam sama Pak Gufron, sama-sama komisioner Kompolnas. Mengikuti sejak awal ya sampai terakhir ya. Terakhir ini artinya sudah ada pendalaman dan sebagainya, tinggal memang narik kesimpulan walaupun masing-masing peserta gelar sudah memberikan pandangan, tinggal disusun. Lah, apa yang terjadi di dalam? Yang terjadi di dalam menurut saya pertama, mekanisme yang dilakukan menurut saya sangat baik ya, kredibel. Masing-masing pihak maupun pelapor Dumas, terlapor Dumas dikasih kesempatan untuk menjelaskan apa yang menurut mereka penting untuk disampaikan. Ya, termasuk juga tidak hanya prinsipalnya, tapi juga ahlinya. Terlapor juga begitu, tidak hanya mereka pengacaranya, juga ahlinya. Di samping ahli dari masing-masing pihak, juga ada ahli dari Bareskrim tadi, terus juga ada dari Wasidik. Untuk menjelaskan bagaimana komposisi dan sebagainya, sehingga dari segi proses kredibel. Salah satu yang menjadi plus dari kredibilitas proses ini melibatkan kami. Jadi ada Kompolnas, ada Ombudsman, ada DPR juga, tapi tidak bentar saja, nggak sampai selesai ya. Tapi yang sampai selesai kami sama Ombudsman. Nah, bagaimana itu terjadi ya? Kami dikasih kesempatan juga untuk menanya banyak hal. Ya, banyak hal kami konfirmasi dan sebagainya. Lah, apa yang penting dalam konteks ini? Yang pertama begini, karena kami pengawas ini salah satu yang paling penting adalah bagaimana proses dan bagaimana substansi. Dari segi proses yang terjadi adalah kami cek apakah fakta-fakta yang disampaikan oleh pelapor maupun terlapor sudah dikerjakan ataukah belum oleh rekan-rekan penyidik. Tadi dijelaskan banyak hal, detail penjelasannya, titik komanya dijelaskan. Jadi berbagai argumentasi yang tadi disampaikan, baik pelapor maupun terlapor, ya, dengan termasuk juga oleh ahlinya, itu kami mendapatkan penjelasan yang cukup mendalam. Termasuk misalnya ketika mereka mengatakan kami sudah ambil bukti ini, tolong tunjukkan buktinya. Kami sudah melakukan ini itu, mana administrasinya, ya, mana dokumentasinya dan sebagainya, sehingga itu memberikan gambaran secara utuh bagaimana sebenarnya kasus ini. Termasuk tadi ada pihak UGM ya,
UGM juga kami tanya, betul enggak berbagai peristiwa itu? Betul. Yang kedua, yang nggak kalah penting adalah soal substansi ini, ya, yang ini jadi pertanyaan mendasar ya. Ini ada ijazah Pak Jokowi. Bagaimana pembandingnya? Nah, bagaimana proses membandingkannya ijazah itu dengan ijazah yang lain? Nah, ternyata yang dibandingkan itu tidak hanya soal ijazahnya. Jadi ada beberapa pembanding ya, ada tiga pembanding, tapi sebenarnya banyak, tapi yang diambil 3 karena memang aturannya begitu. Nah, itu yang dicek pembandingnya tidak hanya soal ijazah, tapi soal semua berkasnya. Jadi ada kurang lebih 19 sampai 20 item pembanding di situ. Sehingga kita bisa tahu nih, betul enggak. Nah, dalam konteks perbandingan itu yang dicek per dokumen. Ya, per dokumen dicek. Terus kondisi common historicalnya dicek. Misalnya kok kondisi common historical itu kalau ada pertanyaan gini, ini kok ada ijazah satu pakai profesor, satunya enggak, atau pakai pakai SOE, pakai SU, itu juga dicek. Nah, kami mendapat penjelasan yang menurut kami penjelasannya sangat komprehensif, baik dari UGM maupun dari penyidik, termasuk juga dari lapor. Jadi lumayan itu penjelasannya. Lah, yang berikutnya yang nggak kalah penting soal metodologi ya. Teman-teman pelapor menjelaskan bagaimana mereka punya asumsi, punya analisa yang mereka yakini sebagai fakta, menyimpulkan A. Lah, yang terlapor juga begitu, ngomong keyakinannya B, misalnya begitu. Lah, kami juga ngecek itu ke lapor, apa yang dilakukan oleh lapor, apa yang dilakukan oleh penyidik. Di lapor misalnya dia menjelaskan apa saja yang mereka cek, menggunakan alat apa, metodologinya bagaimana, sehingga kita bisa ukur sebenarnya ini siapa yang memiliki metodologi yang paling kredibel. Nah, kami cek tadi, ya, ngeceknya satu, dari segi bahan, apakah bahannya memang faktual ataukah tidak. Nah, ternyata bahannya ya satu bendel itu banyak sekali, masing-masing 20 item. Jadi punyanya Pak Jokowi dengan pembandingnya masing-masing 19 sampai 20 item. Dicekin semua. Dengan apa yang dicek, salah satu yang paling penting adalah karakter dari kertas. Ya, karakter dari stempel dan sebagainya. Karena itu memang benda fisik ya yang mereka pegang dan sebagainya. Sehingga dalam konteks seperti itu, ya sebagai satu proses metodologi, sebagai satu proses kerja-kerja penegakan hukum, kami mendapatkan gambaran yang kredibel. Saya unggah 2 cuplikan video, satu versi Roy Suryo dan Rismond Sianipar yang sudah menggebu-gebu membuktikan dari pendekatan ilmu pengetahuan atau teknologi yang mereka kuasai, ya, itu membuktikan intinya ijazah Pak Jokowi 99% tidak identik alias palsu. Ya, kedua-duanya sepakat menunjukkan itu. Bahkan Rismond Sianipar mengatakan di dalam gelar perkara khusus kemarin itu pihak Barreskrim itu kalah telak. Tapi kalau kita dengar sebaliknya uraian dari atau pernyataan dari Khairul Anam, komisioner Kompolnas, itu berbeda banget. Kita terkesan bahwa Khairul Anam itu lebih menjadi juru bicaranya polisi gitu. Karena menurut Khairul Anam, baik prosedurnya, lalu substansi masalah, lalu administrasi, semua sudah dilakukan pendekatan dengan sangat kredibel oleh polisi gitu ya. Jadi tapi Khairul Anam tidak mengurai sedikit pun, menyinggung sedikit pun bagaimana tajamnya perlawanan kontra argumen dari Roy Suryo dan Rismond Sianipar. Bahkan sekali lagi saya ulang, Rismond Sianipar mengatakan di dalam gelar perkara itu Barreskrim kalah telak. Ya. Nah, sekarang intinya berarti masih ada 2 argumentasi yang berbeda. Tetapi kalau saya melihat atau memperhatikan pernyataan dari komisioner Kompolnas tadi, saya akan menduga bahwa ending dari ini atau kesimpulan ini bahwa argumentasi mereka itu akan gugur, argumentasi Roy Suryo dan Rismond Sianipar akan digugurkan dan laporannya Pak Jokowi akan naik ke dalam
tingkat penyidikan, artinya berarti ada tersangka, ya siap-siap saja mereka itu, Roy, Resmond, Dr. Tifa, dan lain-lain itu menjadi tersangka. Itu catatan saya dan salam merah putih.